Di tengah teriknya matahari gurun yang membakar kulit, terhampar sebuah kota kecil bernama Makkah, tempat kelahiran seorang pemuda yang kelak akan dikenal dunia sebagai singa Allah dan penghulu para syuhada. Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, seorang yang tegap, gagah dan disegani baik oleh kawan maupun lawan. Namanya selalu diingat dalam sejarah Islam, bukan hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena cintanya yang tulus kepada Rasulullah dan agama yang baru lahir ini. Kisahnya bukan sekadar cerita tentang pedang dan pertempuran, melainkan juga tentang keyakinan, pengorbanan, dan kemuliaan hati. Hamzah lahir dari keluarga Bani Hashim, keluarga yang memiliki kedudukan mulia di Makkah. Sejak muda, ia dikenal sebagai pemburu ulung, pemanah handal, dan petarung yang tak terkalahkan di arena duel. Tubuhnya kekar, langkahnya mantap, dan sorot matanya tajam, bagaikan elang yang membidik mangsa. Orang Quraisy menghormatinya, bahkan sebelum ia memeluk Islam, karena keberaniannya di medan berburu dan pertempuran antar kabilah. Namun tak ada yang tahu bahwa di balik kekuatan fisiknya yang luar biasa, ia memiliki hati yang penuh kasih dan setia kepada keluarganya. Rasulullah SAW dan Hamzah tumbuh dalam ikatan keluarga yang erat. Meskipun usia mereka hanya terpaut sedikit, Hamzah bukan sekadar paman, ia juga sahabat masa kecil Nabi, yang sering menemani beliau dalam perjalanan atau bermain bersama di masa muda. Maka ketika Islam datang dan Rasulullah mulai menyampaikan risalah, Hamzah memperhatikan gerak-gerik keponakannya ini dengan rasa ingin tahu dan kagum. Namun di awal dakwah, Hamzah belum memeluk Islam. Ia masih sibuk dengan kehidupannya sebagai pemburu dan prajurit Quraisy. Hingga suatu hari, peristiwa besar mengubah seluruh jalan hidupnya. Sebuah penghinaan yang ditujukan kepada Rasulullah membuat darah Hamzah mendidih dan menyalakan api keberanian dalam hatinya. Ia yang selama ini hanya menyaksikan, kini memutuskan untuk berdiri di barisan yang sama dengan Muhammad SAW. Kisah ini akan membawa kita pada perjalanan seorang prajurit yang bukan hanya memegang pedang untuk membela tanah, tetapi memegang pedang untuk membela kebenaran. Dari medan Badar yang penuh kemenangan hingga medan Uhud yang penuh luka, dari tawa kemenangan hingga air mata kehilangan, Hamzah bin Abdul Muthalib akan mengajarkan kita arti keberanian sejati, pengorbanan tanpa pamrih, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan dari setiap jejak langkahnya, kita akan menemukan bahwa keberanian sejati lahir dari hati yang mencintai Allah dan Rasul-Nya tanpa ragu. Hari itu Hamzah baru saja pulang dari berburu di padang pasir. Tubuhnya masih dibalut peluh, di punggungnya tergantung busur dan panah. Langkahnya tenang memasuki Makkah tanpa menyadari bahwa takdir besar sedang menantinya. Saat ia berjalan melewati Ka'bah, beberapa orang memberitahunya bahwa Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang keras kepala, baru saja menghina dan menyakiti Muhammad di depan banyak orang. Mereka bercerita bagaimana Abu Jahal dengan sombong memaki, merendahkan, bahkan melukai kehormatan keponakannya itu. Mendengar kabar itu, wajah Hamzah seketika berubah. Urat di lehernya menegang dan matanya menyala seperti bara yang tertiup angin kencang. Tanpa berpikir panjang, Hamzah bergegas menuju tempat Abu Jahal berada. Orang-orang terkejut melihatnya datang dengan langkah besar dan tatapan tajam. Saat tiba, Hamzah langsung menghantam kepala Abu Jahal dengan busur panah yang ada di tangannya, hingga darah mengalir di wajah musuh bebuyutannya itu. Suasana menjadi hening seketika. Semua mata tertuju pada Hamzah yang berdiri tegap di hadapan pemimpin Quraisy itu. Dengan suara lantang yang memenuhi udara, ia berkata, "Engkau menghina Muhammad, padahal aku berada di agamanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Kalimat itu bagai petir yang menyambar di tengah siang bolong. Orang-orang terdiam, sebagian terperangah, sebagian lagi marah, tapi tak ada yang berani menyentuh Hamzah. Abu Jahal hanya bisa terdiam, menahan sakit di kepalanya, sambil menahan amarah yang membara. Hari itu Hamzah resmi memeluk Islam, bukan karena paksaan tetapi karena keyakinan yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Ia tahu bahwa risalah yang dibawa Muhammad adalah kebenaran, dan ia memutuskan untuk membelanya sampai titik darah penghabisan.
Sejak hari itu, Hamzah menjadi tameng bagi Rasulullah. Setiap kali Quraisy mencoba mengganggu beliau, Hamzah berdiri di barisan terdepan. Tubuhnya yang gagah dan keberaniannya yang legendaris membuat musuh ragu untuk menyerang. Keislamannya menjadi kekuatan moral bagi kaum muslimin yang saat itu masih minoritas dan lemah. Rasulullah sendiri merasa sangat terbantu dengan kehadiran pamannya itu di pihaknya. Hamzah bukan hanya membela dengan pedang, tetapi juga dengan wibawa dan pengaruhnya di kalangan Quraisy. Di masa-masa awal Islam, ancaman, tekanan, dan siksaan datang silih berganti. Namun setiap kali Hamzah berdiri, semangat kaum muslimin bangkit. Keberaniannya mengingatkan mereka bahwa perjuangan ini layak diperjuangkan. Ia menjadi simbol kekuatan yang mematahkan rasa takut, simbol bahwa iman harus dibela, meski nyawa menjadi taruhannya. Dan dari sinilah perjalanan panjang Hamzah sebagai singa Allah dimulai, menuju medan-medan perang yang akan mengukir namanya dalam sejarah. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam dan menjadi ujian iman yang sesungguhnya bagi kaum muslimin. Saat itu, jumlah pasukan Islam hanya sekitar 300 lebih sedikit, sedangkan pasukan Quraisy mencapai 1.000 orang lengkap dengan perlengkapan dan persenjataan. Namun meskipun perbandingan kekuatan begitu timpang, Rasulullah SAW memimpin pasukannya dengan keyakinan penuh kepada pertolongan Allah. Di tengah barisan itu, berdirilah Hamzah bin Abdul Muthalib, tubuhnya tegap, wajahnya bersinar, dan di dadanya berkobar api keberanian yang tak tergoyahkan. Hari itu Hamzah mengenakan penanda di dadanya, sebuah bulu burung unta, tanda kebesaran yang membuatnya mudah dikenali di medan perang. Ia memegang pedangnya dengan mantap, pandangannya tajam mengamati setiap pergerakan musuh. Sebelum pertempuran dimulai, terjadi duel antara para pendekar dari kedua belah pihak. Dari kubu Quraisy maju 3 orang tokoh besar, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Mereka adalah petarung tangguh dan disegani di Makkah. Rasulullah mengutus 3 pejuang terbaiknya untuk maju menghadapi mereka: Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harits. Pertarungan pun dimulai. Hamzah langsung berhadapan dengan Syaibah bin Rabi'ah. Dengan ayunan pedang yang cepat dan penuh kekuatan, Hamzah menebas lawannya hingga tewas seketika. Ali pun mengalahkan Walid dengan serangan yang mematikan. Hanya Ubaidah yang terluka parah dalam duel melawan Utbah. Namun Hamzah dan Ali segera maju membantu menuntaskan lawan yang tersisa. Duel pembuka itu menjadi tanda awal keunggulan pasukan muslimin di medan Badar. Setelah duel selesai, pertempuran besar pun pecah. Hamzah maju ke barisan depan, memimpin serangan dengan teriakan takbir yang mengguncang hati musuh. Ia menebas setiap prajurit Quraisy yang menghadangnya, bergerak seperti singa yang menerkam mangsa. Keberaniannya memecah barisan lawan, membuat sebagian pasukan Quraisy goyah sebelum semangat mereka benar-benar hilang. Para sahabat yang melihatnya semakin bersemangat. Mereka mengikuti langkah Hamzah tanpa ragu. Di tengah panasnya medan pertempuran, Hamzah tidak hanya bertarung dengan kekuatan fisik, tapi juga dengan keimanan yang kokoh. Ia tidak gentar meskipun jumlah musuh jauh lebih banyak. Setiap ayunan pedangnya adalah pernyataan bahwa kebenaran harus diperjuangkan. Rasulullah memandang Hamzah dengan penuh rasa bangga, karena ia tahu pamannya ini bukan hanya petarung hebat, tetapi juga pejuang yang mengorbankan segalanya demi Allah dan Rasul-Nya. Pertempuran berlangsung sengit selama beberapa jam, namun berkat strategi yang matang dan semangat yang tak padam, pasukan Muslim berhasil memukul mundur Quraisy. Lebih dari 70 musuh tewas, sisanya melarikan diri meninggalkan medan perang. Di antara tokoh-tokoh Quraisy yang tewas, banyak yang merupakan pemimpin-pemimpin utama yang selama ini memusuhi Islam. Kemenangan di Badar menjadi cahaya yang menguatkan iman kaum muslimin, sekaligus menjadi pukulan telak bagi kaum kafir Quraisy. Dan di antara nama-nama pahlawan yang harum di Badar, Hamzah bin Abdul Muthalib berdiri di puncak, dikenang sebagai prajurit yang menggetarkan hati musuh dan mengangkat semangat saudara-saudaranya. Kemenangan itu menegaskan bahwa jumlah bukanlah penentu kemenangan, tetapi keyakinan, keberanian, dan pertolongan Allah lah yang menjadi kunci. Kemenangan di Badar memang membawa kegembiraan besar bagi kaum muslimin, tetapi di sisi lain,
Kekalahan itu menjadi luka yang membekas dalam hati kaum Quraisy. Mereka kehilangan banyak pemimpin penting, kehilangan kehormatan di mata kabilah-kabilah Arab, dan kehilangan rasa aman yang selama ini mereka miliki. Di Makkah, dendam pun membara. Para keluarga yang kehilangan kerabat di Badar berikrar untuk menuntut balas, dan di antara yang paling bernafsu adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang ayah, paman, dan saudaranya tewas di tangan kaum muslimin, termasuk di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Hindun menyimpan kebencian mendalam kepada Hamzah. Baginya Hamzah adalah musuh pribadi yang harus dibalas dengan cara apapun. Dalam hatinya, ia merencanakan balas dendam yang bukan sekadar membunuh, tapi juga menodai kehormatan Hamzah. Sementara itu, Abu Sufyan yang kini menjadi pemimpin Quraisy mulai mengatur kekuatan untuk menyerang Madinah. Seluruh kabilah Quraisy disatukan, harta dikumpulkan, dan senjata disiapkan. Di Madinah, kabar rencana serangan besar itu sampai ke telinga Rasulullah. Para sahabat berkumpul untuk bermusyawarah, menentukan apakah mereka akan bertahan di dalam kota atau keluar menyambut musuh di medan terbuka. Sebagian sahabat senior, termasuk Rasulullah, cenderung bertahan di Madinah, memanfaatkan pertahanan kota. Namun para sahabat muda yang penuh semangat setelah kemenangan di Badar mengusulkan untuk keluar menghadapi musuh langsung. Hamzah termasuk di antara mereka yang bersemangat untuk bertempur di medan terbuka. Ia yakin bahwa keberanian dan keimanan akan kembali membawa kemenangan seperti di Badar. Akhirnya keputusan diambil. Pasukan Muslim akan keluar menuju Gunung Uhud untuk menghadapi Quraisy. Hari itu, sekitar 1.000 prajurit Muslim bersiap dengan perlengkapan sederhana. Hamzah mempersiapkan dirinya seperti biasa, tubuhnya tegak, matanya berkilat, dan di dadanya tersemat tanda khasnya, bulu burung unta yang membuatnya mudah dikenali di medan perang. Namun sebelum mereka tiba di medan, sepertiga pasukan mundur di tengah jalan dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang berusaha melemahkan barisan Muslim. Kini jumlah pasukan yang tersisa hanyalah sekitar 700 orang, menghadapi 3.000 pasukan Quraisy yang lengkap dengan pasukan berkuda dan pemanah terlatih. Meski perbandingan jumlah begitu timpang, Hamzah tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia justru menyalakan semangat para sahabat yang lain. Dengan suara lantang ia berkata bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah, tapi oleh iman dan keberanian. Kata-katanya menyulut keberanian, membuat hati para sahabat mengeras seperti baja. Rasulullah SAW mengatur pasukan dengan strategi rapi, menempatkan 50 pemanah di sebuah bukit untuk melindungi dari serangan kuda Quraisy. Perintahnya jelas, apapun yang terjadi mereka tidak boleh meninggalkan posisi. Di kejauhan pasukan Quraisy sudah mulai terlihat, dentang senjata, derap kuda, dan kibaran bendera perang memenuhi udara. Hamzah memandang ke arah mereka dengan tatapan mantap. Ia tahu bahwa di medan ini, nyawanya mungkin menjadi taruhannya. Tapi ia telah berjanji dalam hatinya bahwa ia akan bertempur sampai titik darah terakhir demi membela Rasulullah dan Islam. Dan di antara kerumunan pasukan Quraisy, tanpa ia sadari, ada seorang lelaki Habsyi bernama Wahsy yang membawa tombak panjang, menunggu saat untuk menebus kebebasannya dengan membunuh Hamzah. Semua ini adalah bagian dari rencana gelap Hindun. Udara di sekitar Gunung Uhud semakin panas, bukan hanya karena matahari, tapi karena tegangnya suasana sebelum pertempuran. Para sahabat mengencangkan genggaman pada pedang mereka, sementara Rasulullah memberi nasihat terakhir untuk tetap teguh, bersabar, dan tidak melanggar perintah. Hamzah menarik napas panjang, menatap langit, dan dalam hatinya ia menyerahkan segala urusan kepada Allah. Hari itu, medan Uhud akan menjadi saksi keberanian yang tak terlupakan dan juga tragedi yang akan mengguncang hati kaum muslimin. Fajar mulai merayap di langit Uhud. Cahaya mentari pagi menyapu lembah yang sebentar lagi akan menjadi lautan darah. Pasukan Quraisy berdiri gagah dalam barisan rapi, bendera-bendera mereka berkibar, dentang senjata memantul di udara. Dari kejauhan, suara kuda yang meringkik dan langkah kaki yang menghentak tanah terdengar seperti gemuruh badai yang mendekat. Di sisi lain, pasukan Muslim berdiri teguh, wajah-wajah mereka memancarkan keyakinan.
Di barisan depan, Hamzah bin Abdul Muthalib berdiri tegah, tubuhnya kokoh seperti batu karang di tengah hantaman ombak. Dengan penanda bulu burung unta di dadanya, Hamzah mudah dikenali. Matanya menyapu medan mencari celah di barisan musuh. Ketika trompet perang ditiup, ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sambil meneriakkan takbir yang mengguncang hati lawan. Allahu Akbar, seruannya menggema di lembah Uhud. Tanpa menunggu aba-aba, Hamzah menerjang ke depan, menghantam pasukan Quraisy dengan kecepatan dan kekuatan yang menakutkan. Ia menebas satu demi satu musuh yang menghalangi jalannya. Setiap ayunan pedangnya disertai keberanian dan tekad yang membara. Musuh-musuhnya berguguran, beberapa bahkan lari menghindari hadapan singa Allah ini. Para sahabat yang melihatnya terpacu untuk bertempur dengan semangat yang sama. Hamzah tidak hanya menjadi prajurit, tapi juga nyala api yang membakar semangat seluruh pasukan muslim. Namun di antara ribuan pasukan Quraisy, ada satu orang yang matanya terus mengikuti gerak Hamzah. Dialah Wahsy, seorang budak Habsyi yang ahli melempar tombak. Majikannya, Jubair bin Mut'im, berjanji akan membebaskannya jika ia berhasil membunuh Hamzah. Dan di balik itu semua, Hindun binti Utbah telah berjanji memberikan hadiah besar karena baginya kematian Hamzah adalah penebusan atas kematian keluarganya di Badar. Wahsy tidak ikut bertempur secara langsung. Ia bersembunyi di balik bebatuan menunggu saat yang tepat. Ia tahu tidak akan sanggup menghadapi Hamzah secara terbuka. Ia harus menunggu momen ketika Hamzah sedikit lengah, ketika perhatian singa Allah itu sedang tertuju pada musuh di depannya. Pertempuran semakin sengit. Hamzah menerjang ke kanan dan ke kiri, mengalahkan siapa saja yang mencoba mendekat. Peluh membasahi tubuhnya, darah musuh menodai pakaiannya, tapi semangatnya tak berkurang sedikit pun. Di saat itulah Wahsy melihat celah. Hamzah sedang sibuk menebas seorang prajurit Quraisy. Tubuhnya sedikit terbuka ke samping. Dengan kecepatan luar biasa, Wahsy mengangkat tombaknya, mengarahkannya ke perut Hamzah, lalu melemparkannya dengan seluruh tenaga. Tombak itu meluncur menembus udara dan menghujam tepat di bawah rusuk Hamzah. Tubuh perkasa itu terguncang, langkahnya terhenti. Darah mulai mengalir, pedangnya masih tergenggam, tapi kekuatannya perlahan melemah. Hamzah mencoba bertahan, mencoba berdiri, namun lukanya terlalu parah. Ia jatuh berlutut, lalu ambruk di tanah. Takbir dan pekik pertempuran masih bergema, tapi bagi Hamzah, suara-suara itu mulai memudar. Matanya memandang ke langit, bibirnya bergetar menyebut nama Allah. Dalam detik-detik terakhirnya, ia tidak menampakkan ketakutan sedikit pun. Ia pergi sebagai pejuang, sebagai syuhada, sebagai singa Allah yang telah memenuhi janjinya untuk membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Kematian Hamzah menjadi pukulan besar bagi pasukan muslim. Para sahabat yang melihatnya gugur dipenuhi duka dan kemarahan. Namun pertempuran masih berlangsung dan mereka harus terus bertahan. Di antara hiruk-pikuk perang, Hindun binti Utbah melangkah mendekati jasad Hamzah, membawa dendamnya yang kelam. Debu perang masih mengepul di udara, suara pedang beradu dan teriakan pasukan masih menggema di lembah Uhud. Namun di satu sudut medan itu, tubuh perkasa Hamzah bin Abdul Muthalib terbaring tak berdaya. Pedang yang tadi menebas musuh kini tergeletak di tanah berlumur darah, dan di dadanya masih tertancap luka mematikan dari tombak Wahsy. Para sahabat yang melihatnya merasakan perih yang tak terlukiskan. Singa Allah telah gugur, dan bayangan kehilangan mulai menghantui pasukan muslim. Namun tragedi belum berhenti di situ. Dari kejauhan, Hindun binti Utbah berjalan perlahan menuju jasad Hamzah. Wajahnya menyimpan kepuasan yang kejam, langkahnya mantap, dan matanya menyala penuh dendam. Di tangannya ia membawa pisau kecil. Hindun berlutut di samping jasad Hamzah, lalu mulai melakukan tindakan yang bahkan di medan perang pun dianggap biadab. Ia merobek perut Hamzah, mengambil hatinya, dan mencoba mengunyahnya. Tapi Allah menghendaki, hatinya terasa keras sehingga ia memuntahkannya kembali. Bukan hanya itu, Hindun memotong telinga dan hidung Hamzah, merusak wajahnya hingga sulit dikenali. Semua ini ia lakukan di hadapan para prajurit Quraisy sebagai bentuk pelampiasan atas kematian ayah, paman, dan saudaranya di Badar.
Tindakan ini membuat banyak orang terperangah. Bahkan di antara pasukan Quraisy sendiri, ada yang merasa ngeri melihat kebiadaban itu. Tapi Hindun tidak peduli, baginya ini adalah puncak balas dendam yang selama ini ia pendam. Sementara itu Wahsy yang telah melempar tombak mautnya, berdiri dari kejauhan memandang jasad Hamzah. Tidak ada kebencian pribadi dalam hatinya, hanya sebuah tugas yang harus ia jalankan demi kebebasan dari perbudakan. Kelak, ia sendiri akan mengakui bahwa membunuh Hamzah adalah satu-satunya dosa terbesar yang terus membebani hatinya, bahkan setelah ia masuk Islam. Ketika pertempuran mulai mereda dan pasukan Quraisy mundur, para sahabat Muslim mendekati jasad-jasad syuhada. Mereka menangis melihat kondisi tubuh Hamzah. Rasulullah yang mendengar kabar gugurnya Hamzah segera datang. Saat beliau melihat tubuh pamannya, air mata mengalir di pipinya. Beliau berdiri lama di sisi Hamzah, hatinya bergetar antara duka mendalam dan kekaguman terhadap pengorbanan pamannya itu. Rasulullah menatap ke langit lalu berkata lirih, "Tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini seumur hidupku." Beliau begitu sedih hingga para sahabat dapat merasakan getaran emosinya. Rasulullah berdoa panjang untuk Hamzah, memohonkan rahmat dan kemuliaan di sisi Allah. Dalam kesedihannya, beliau juga mengingatkan para sahabat untuk bersabar dan tidak membalas kebiadaban dengan kebiadaban. Hari itu medan Uhud menjadi saksi bagaimana seorang pahlawan sejati mengorbankan nyawanya demi iman, dan bagaimana kebencian buta bisa merendahkan manusia pada tingkat yang paling keji. Hamzah gugur sebagai syuhada, namun namanya akan hidup selamanya dalam hati kaum muslimin. Keberaniannya, keteguhannya dan cintanya kepada Rasulullah menjadi warisan yang tak akan pudar oleh waktu. Hari itu Gunung Uhud menjadi saksi bisu atas gugurnya seorang pahlawan besar. Di tengah angin gurun yang membawa aroma darah dan debu, tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib dibaringkan dengan penuh kehormatan. Para sahabat mengangkatnya dengan hati yang berat, membawanya menuju pemakaman para syuhada. Rasulullah berjalan di belakangnya. Langkahnya pelan, wajahnya penuh kesedihan. Tidak ada yang lebih menyayat hati bagi beliau selain kehilangan sosok yang tidak hanya paman, tetapi juga sahabat, pelindung, dan saudara seperjuangan. Hamzah dimakamkan di lereng Gunung Uhud, di antara para syuhada lainnya. Rasulullah sendiri yang memimpin salat jenazah untuknya. Beliau berdiri lama di sisi makam, berdoa dengan air mata yang terus mengalir. Dalam doanya, Rasulullah memohon agar Allah memberikan tempat terbaik bagi Hamzah di surga, bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Beliau memanggil Hamzah sebagai Sayyid Asy-Syuhada, penghulu para syuhada, gelar yang akan melekat padanya sepanjang zaman. Kabar gugurnya Hamzah mengguncang Madinah. Kaum muslimin meratap, para wanita menangis dan para prajurit terdiam mengenang keberaniannya. Namun dari kesedihan itu lahir pula kekuatan baru. Kisah Hamzah menjadi pengingat bahwa jalan menuju surga tidak dilalui dengan kemewahan, tetapi dengan pengorbanan dan keberanian. Ia telah membuktikan bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya lebih berharga daripada nyawa. Seiring berlalunya waktu, nama Hamzah tidak pernah pudar. Generasi demi generasi Muslim mengingatnya sebagai singa Allah, seorang prajurit yang menggetarkan hati musuh, namun penuh kasih kepada sahabatnya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi para pejuang kebenaran, menjadi pelajaran bahwa kemenangan bukan selalu diukur dengan hidupnya seseorang, tetapi dengan kemuliaan yang ia tinggalkan setelah wafat. Bahkan hingga kini, makam Hamzah di Uhud tetap diziarahi oleh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang dengan hati penuh hormat, berdiri di hadapan pusaranya sambil berdoa, memohon agar diberikan keberanian seperti Hamzah, keteguhan seperti Hamzah, dan keikhlasan seperti Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib telah pergi, tetapi warisannya hidup. Ia meninggalkan teladan bahwa seorang muslim sejati tidak gentar menghadapi musuh, tidak mundur ketika kebenaran dipertaruhkan, dan tidak ragu mengorbankan yang paling berharga demi agama. Dan ketika kita mengenang Hamzah, kita mengenang semangat yang tak pernah padam, semangat yang berkata, hidup mulia atau mati syahid.